Halo para pemirsa, kembali lagi di Red In Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Surrogate tahun 2009 yang dibintangi langsung oleh Bruce Willis. Tidak usah banyak spoiler di depan, langsung saja ke alur cerita filmnya. Traverso. Semakin berkembangnya teknologi, lebih kurang 15 tahun berhasil menciptakan sebuah robot pengganti, di mana orang-orang di saat itu bisa melakukan apa saja tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang tentunya saja dapat diambil manfaatnya, seperti mengurangi tenaga dan kecelakaan lalu lintas. Namun teknologi ini layaknya metaverse atau virtual reality yang membuat kita bisa tampan dan cantik sempurna dan memiliki tubuh ideal tanpa lemak dalam sekejap, hanya menggunakan sebuah robot pengganti manusia. Dengan adanya teknologi ini tentunya mengundang kontroversi dan pro kontra. Di sebagian orang-orang, seperti salah satunya kelompok orang-orang tidak bisa menggunakan robot pengganti yang diketahui oleh seorang pria yang dipanggil Prophet. Dia dan pasukannya menantang robot pengganti itu dikarenakan telah menyeleweng takdir Tuhan yang sudah diberikan dengan sempurna dan kekurangan yang tidak merasa bersyukur sama sekali. Dan kita persembahkan Surrogates. Di awal film kita diperlihatkan dengan pemuda tampan bernama Jared. Namun diketahui Jared ini adalah anak dari pencipta robot pengganti. Di mana perlu Anda ketahui bahwa semua orang yang ada di video ini adalah robot. Namun orang aslinya tentu ada di rumah masing-masing, dengan rebahan di kursi pengendali tubuh. Namun Jared ini baru saja tiba di Amerika untuk berlibur di sebuah klub malam. Kebetulan dirinya bertemu dengan seorang wanita cantik yang entah sebenarnya dia robot atau aslinya. Akan tetapi ketika Jared mojok di belakang klub secara tidak terduga, tiba-tiba muncul menembaki Jared dengan sebuah senjata canggih, di mana pelakunya sendiri berhasil kabur dan mengakibatkan robot pengganti Jared dan si wanita memiliki kerusakan yang tidak bisa tertolong lagi. Tidak lama kemudian muncullah pihak kepolisian yang datang ke TKP. Di mana kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini yang merupakan agen FBI yang bernama Tom dan bersama partnernya yang bernama Peters. Mereka berdua menemukan hal yang aneh di tubuh Jared, di mana chip dan komponen tubuh Jared mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi, yang sepertinya ditembak oleh senjata pemusnah robot pengganti. Let's go talk to our operator. Tom dan Peters kembali ke kantor membawa sebuah identitas wanita. Namun identitas Jared tidak ditemukan sehingga Tom dan Peters mendatangi rumah wanita tersebut, yang membuat Tom menjadi terkejut di mana aslinya seorang wanita tersebut yang merupakan seorang pria. Namun yang sangat mengejutkan adalah laki-laki ini sudah dalam kondisi tewas dengan darah yang berkucuran dari matanya. Di mana yang seharusnya apabila robot tersebut rusak atau error, hal itu tidak akan berdampak langsung kepada penggunanya. Sehingga jelas bahwa senjata pemusnah robot pengganti adalah sebuah senjata misterius yang sangat berbahaya dan bisa membuat robot pengganti dan penggunanya tewas dalam waktu bersamaan.
Selesai mendatangi TKP, Tom pun langsung segera pulang ke rumah. Yang sesampainya di sana terungkaplah Tom ini juga menggunakan robot pengganti. Yang diperlihatkan Tom yang asli ternyata Bruce yang sudah berjenggot dan tinggal bersama sang istri yang bernama Maggie, yang hampir setiap saat dan setiap waktu menggunakan robot pengganti. Padahal Tom ini bisa berkomunikasi dengan tubuh aslinya, layaknya makhluk manusia konvensional pada umumnya. How about Hawaii? Bridget said you got that rental place on Boylston. I was thinking about us. Di kantor mereka baru saja mendapatkan informasi tentang tubuh asli Jared yang ditemukan tewas dalam kondisi yang sama seperti wanita tadi, di mana Tom ditugaskan untuk menangani kasus ini demi bisa mengetahui senjata semacam apa yang bisa membunuh robot pengganti sekaligus manusianya. Impossible. We don't know. According to the pathologist, Tom pun dan Peters tak buang-buang waktu langsung menuju ke sebuah tempat dokter center Bapak Jared, pencipta robot pengganti sekaligus ayah kandungnya, di mana Tom dan Peters tidak bisa menemuinya secara langsung, melainkan harus bertemu dengan salah satu robot penggantinya yang dikarenakan center adalah penciptanya. Dia bebas mengganti robot kapanpun dan dimanapun yang ia mau. Dan dirinya memiliki beberapa robot pengganti dengan varian yang berbeda dari salah satu sama yang lain. We're just trying to straighten out our facts. some kind of good cop, bad cop routine? Sebelum pergi, Tom mengatakan sesuatu hal yang kemungkinan bahwa pelakunya adalah musuh yang tidak suka dengan Dr. Cantor, sehingga cukup membuat beliau merasa bersalah sampai memutuskan koneksi robot penggantinya. Tom dan Peters pergi ke perusahaan VSI yang merupakan pabrik pusat pembuatan seluruh robot pengganti yang ada di dunia ini, yang satu robot diketahui sama seperti kasus yang ditanganinya. Chip yang ada di kepalanya hangus sehingga Tom dan Peters pergi ke ruangan tempat penyimpanan robot tersebut. Robot yang dimaksud di sini ternyata adalah robot militer yang gugur dalam perang. Dan sama seperti kasus sebelumnya, chip yang digunakan hilang dan dibawa pulang. Tom terus merasa menyelidiki kasus ini dan bertemu petinggi militer demi bisa mencari informasi lebih akurat. Sama seperti sebelumnya, mereka tidak bisa mengetahui senjata seperti apa yang digunakan. Yang ada intinya senjata tersebut kemungkinan besar dikembangkan oleh militer dan hanya digunakan segelintir orang yang mengetahui tentang keeksistensian senjata tersebut. Setelah mendatangi beberapa tempat, Peters akhirnya mendapatkan informasi pelakunya, motor dan plat nomornya, yang bernama Miles, yang ternyata memiliki catatan kriminal yang baru saja bebas dari penjara, di mana kebebasannya tersebut sempat menjadi kontroversial karena diduga ada campur tangan orang dalam yang membantunya bebas dari penjara. Boston PD is on its way. Dengan bantuan ahli komputer yang bernama Bobby, Tom langsung diberitahu tentang lokasi Miles saat ini. Tanpa basa-basi, Tom langsung menuju ke lokasi yang menyuruh Peters untuk menunggu di sini bersama Bobby untuk melihat beberapa hal yang positif yang bisa dilakukan. Di antaranya memutuskan koneksi robot pengganti dengan menggunakan sesuai dengan izin kantor pusat. Can I ask you a question? Setibanya Tom di lokasi menggunakan helikopter, Miles terlihat sedang dikejar oleh beberapa petugas yang berhasil memojokkan dirinya ke gang buntu, di mana Miles menggunakan senjata berbahaya itu lagi yang membuat semua petugas tewas, sehingga Tom yang menyadari bahwa itu segera langsung memutuskan koneksi dengan robot pengganti.
Serasa sudah aman, Tom kembali bersembunyi dengan robot penggantinya, yang kondisi saat ini tangan sebelah kanannya terputus. Namun Tom tidak ingin kehilangan pelakunya. Tom segera mengejarnya sampai melibatkan penduduk manusia asli yang ada di sana. You're an abomination. Oh, God. Akibat kejadian itu tubuh manusia Tom mengalami kritis sehingga terpaksa dibawa ke rumah sakit. Sementara Mars yang berada di tempat tinggalnya didatangi oleh Propert dan pasukannya yang termasuk untuk mencari tahu tentang orang-orang yang menyuruh Mars, termasuk yang memberikan senjata berbahaya itu kepada dirinya. Who gave you the weapon? Tom sendiri didatangi atasannya bernama Andrew yang membawa kabar buruk tentang pemberhentian sementara atas. I never saw his face. That weapon. You just get a court order. Setelah Andrew pergi, Tom nekat keluar dari rumah sakit dan bertemu dengan Peters yang terkejut dengan Tom yang tidak menggunakan robot pengganti, yang dimana mengalami sebuah fenomena sosial yang tidak biasa ketika berkeliaran di jalan umum tanpa menggunakan robot pengganti, sehingga Peters menyarankan Tom untuk kembali dan menggunakan robot yang baru. Look, this isn't gonna work. Dan hasilnya tidak ada robot pengganti yang cocok dengan karakter dirinya. Sehingga Tom membatalkan niatnya untuk membeli robot tersebut, bermaksud untuk mencari Mars di wilayah Propert, yang tanpa menggunakan robot pengganti, dan Tom diizinkan masuk ke wilayah sana dan harus menyaksikan pembakaran tubuh Mars yang diklaim mati dalam aksi kemarin, lebih tepatnya terbunuh oleh polisi, yang padahal kita ketahui Mars dibunuh oleh Propert itu sendiri. Alih-alih bisa mendapatkan senjata berbahaya itu, Tom justru babak belur dihajar oleh anak Propert yang rupanya tidak bersedia untuk menyerahkan senjatanya. Padahal senjata itu dia sendiri menyimpan untuk diri sendiri. Saat pulang, muncullah Dr. Cantor yang menggunakan robot pengganti dengan fisik anak di bawah umur, di mana beliau meminta Tom untuk fokus terhadap kasus yang telah membunuh putranya dan mendapatkan senjata itu secepat mungkin sebelum terjadi bencana yang lebih besar lagi. I can think of no worse tragedy than a parent. Is that the man who killed your son is dead? Tiba di rumah, Tom terus disambut oleh sang istri tercinta bersama teman-temannya yang sedang berpesta yang menggunakan alat setrum yang efeknya sama seperti alkohol. Dan di mana Tom yang sudah tidak tahan dengan pergaulan sang istri langsung menghajar salah satu temannya tanpa mempedulikan luka yang ada didapatkannya. I am your wife. Tom mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan sosok istri yang asli dan mendapatkan kasih sayang kodrat seorang manusia sehat walafiat, sehingga hal itu justru membuat sang istri kesal sendiri dengan sebuah fakta bahwa dunia tidak bisa menerima fisik yang asli yang sudah tua dan memiliki bekas luka di wajahnya. Diperlihatkan di tempat rumah Peters, kita akan diperlihatkan seorang pria misterius yang diam-diam masuk ke dalam rumahnya dan membunuh Peters asli, yang ternyata pria misterius ini adalah Dr. Cantor yang ingin mengganti robot yang lain entah untuk apa dan tujuan, akan tetapi Dr. Cantor mengambil alih robot Peters untuk satu tujuan yang tertentu. Kembali kepada Tom yang menemui seorang kolonial tentara yang mendesak untuk senjata yang berbahaya itu, yang akhirnya beliau jujur bahwa senjata tersebut diciptakan oleh VSI dengan maksud untuk mengakhiri pertempuran dengan satu kali tembakan.
Namun pihak militer menolak dengan alasan bahwa senjata itu terlalu berbahaya apabila jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Except for this one, right? The SI. Menyadari akan adanya bencana yang menimpa seluruh pengguna surrogat, Tom menyarankan kepada sang istri untuk jangan menggunakan robot pengganti. Namun karena sudah nyaman dan memiliki kecanduan, namun sang istri tetap keras kepala dan tidak menghiraukan nasihat sang suami. Wait. Prophet sendiri diserang oleh militer yang sudah mengetahui jika senjata yang berbahaya ada di tangan beliau. Namun yang sangat menarik adalah The Prophet yang selama ini keluar-keluar di media sosial tentang takdir manusia dan jati dirinya. Tidak jauh berbeda adalah seorang robot pengganti yang dikendalikan langsung oleh Dr. Cantor. Terkuatlah bahwa setelah Dr. Cantor membuat surrogat alias robot pengganti, dia justru berbalik pikir dan menyesal telah menciptakan sebuah teknologi yang membuat manusia tidak bisa menjadi manusia lagi. Sehingga dunia ingin menghentikan robot pengganti setelah dirinya dipecat dari perusahaan VSI di saat dirinya membangun perusahaan itu dulu. Di kantor FBI, Dr. Cantor memakai tubuh Peters yang terlihat sedang mencari sebuah dokumen. Yang setelah menemui Peters, Dr. Cantor langsung mengatakan orang yang menyuruh Miles yang menggunakan senjata berbahaya itu adalah atasannya mereka sendiri, yaitu Andrew. Sehingga Tom langsung pergi ke kantor FBI untuk menemui Andrew dan bisa mencari tahu apa tujuan dan maksudnya untuk melakukan itu semua. Not walking around here in the flesh. Seperti sama kelakuan niat kejahatan yang tidak mau mengakui sehingga Tom terpaksa mematikan robot penggantinya secara paksa dan mengambil chip di kepalanya dan mengambil data yang berada di isi kepalanya. Belum menyadari jika yang di sebelahnya bukanlah Peters, melainkan Dr. Cantor. Tom pun melihat semua data yang diambil dan akhirnya berhasil menarik kesimpulan dari semua konflik ini. Bahwasannya Dr. Cantor dipecat dari VSI yang ingin menghentikan proyek surrogate atau robot pengganti. Nah, Dr. Cantor selalu membentuk karakter The Prophet supaya bisa merekrut orang-orang yang tidak setuju dengan robot pengganti. VSI tahu tidak terima karena sudah perusahaannya menjadi besar malah dihancurkan. Bekerjasamalah perusahaan VSI sang atasannya untuk membunuh Dr. Cantor. Menggunakan senjata berbahaya itu dan dimanfaatkanlah seorang kriminal yaitu Miles untuk selesaikan misi ini. Namun berdampak kepada anaknya sendiri yang terkena senjata itu. Dr. Cantor yang tidak ikhlas anaknya mati berubah menjadi brutal dan melakukan segala cara termasuk membunuh Peters demi bisa mengetahui siapa di belakang terjadinya pembunuhan anaknya tersebut. Kira-kira seperti itulah alur cerita yang terjadi pada konflik saat ini. Menyadari kebusukannya telah terbongkar, Dr. Cantor pun tidak mau membiarkan Tom hidup. Sehingga dia dengan sengaja membuat mobilnya ini menjadi kecelakaan. Tom yang masih bertahan tetap melanjutkan perjalanannya dengan mobil yang ringsek untuk bisa menangkap Dr. Cantor. Akan tetapi karena tubuh Peters ini adalah robot pengganti, cukup sulit bagi Tom untuk melaksanakan penangkapan hal tersebut.
Tom sendiri gagal menghentikan Dr. Cantor. Tom pun langsung menghubungi Bobby untuk memutuskan robot pengganti. Namun ternyata Dr. Cantor sudah berada di sana yang menodongkan pistol ke kepalanya Bobby. Sehingga tidak ada cara lain bagi Tom selain mendatangi Dr. Cantor yang asli untuk menunjukkan menghentikan ini semua. Bobby, it's Greer. I need a remote shutdown. Hendro sendiri kini sudah terkoneksi dengan robot penggantinya dan berusaha untuk membujuk Dr. Cantor supaya mau menyerah, namun dengan semua dendam yang membara atas kematian putranya. Jalan salah satunya Dr. Cantor langsung menembak Hendro menggunakan alat senjata canggih yang sudah direbutnya. That's for my son. Setelah Hendro pulang ke alam Konoha, Dr. Cantor tinggal menyambungkan senjata berbahaya itu ke alam sel komputer milik Bobby yang kita ketahui akan tersambung ke seluruh robot pengganti yang ada di muka bumi ini. Yang dimana sistem kerja senjata itu adalah dengan memanfaatkan sebuah virus yang bisa merusak sistem robot pengganti dan juga bisa membunuh penggunanya. Sehingga rencana beliau adalah untuk mengirimkan virus ke seluruh robot pengganti dan membunuh penggunanya sekaligus dalam waktu bersamaan. Kembali lagi kepada Tom yang sudah sampai di rumah Dr. Cantor. Dia sempat dihalang-halangi meski dirinya sampai melewati jalan yang penuh rintangan. Di situ Tom melihat beberapa robot pengganti, termasuk cadangan tubuh The Prophet yang Dr. Cantor sendiri sedang menunggunya di ruangan dan sudah selesai mengirim virus ke seluruh robot yang ada. Tinggal beberapa detik sebelum proses pengiriman itu selesai. It's a little different when you have to kill somebody with your own hand. No. Lie on the floor. Setelah Dr. Cantor bunuh diri dan sudah merasa menang, Tom langsung menyingkirkan beliau dan mengambil alih tubuh Peters, di mana dia bekerja sama dengan Bobby dan membatalkan proses tersebut, tentu untuk menyelamatkan semua orang yang memakai robot pengganti. Okay, look, there are 3 boxes. Type in Tango, it's 772 in the third. Hit enter. Dan kita bisa bersyukur bersama karena virus tersebut bisa dibatalkan. Namun proses memutuskan koneksi antara pengguna dan robot pengganti terus berlanjut, di mana Tom pun diam sejenak ketika harus menekan tombol yes or no yang berarti dibatalkan, no berarti proses virus akan berlanjut. What are you doing? Dengan semua hal yang sudah terjadi, terdampak negatif terhadap robot pengganti atau merasa bahwa masyarakat harus bersosialisasi dan berkomunikasi dengan tubuhnya sendiri, layaknya insan manusia biasa, bukannya rebahan di rumah, dan keluar dalam bentuk robot dan berkomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, fokus bersosial. Setelah film ini selesai, VSI sudah pasti tutup perusahaannya karena perlu waktu bertahun-tahun lagi untuk membangun robot pengganti. Sisi baiknya sekarang manusia sudah tidak punya pilihan lain lagi selain keluar rumah dengan pembentukan aslinya, di mana Tom sendiri merasa lebih lega dan bahagia dengan memeluk tubuh istri aslinya, bukan mesin yang tidak jelas tersebut. Film pun selesai dengan ending VSI.